Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berjumlah 5 orang, yaitu yang pertama Aidul Muhlis, kedua Aldi Rompon, ketiga Muhammad Asmul, keempat Salman Sakaria, dan kelima Fatma. Judul proyek kami kali ini yaitu Can Unloading Crane di pabrik gula pada starting motor AC 3 fase. Jadi mungkin tanpa berlama-lama kita lanjut menuju ke materinya yang akan dibacakan oleh saudara saya itu Muhammad Asmul. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Muhammad Asmul akan melanjutkan materi ini. Motor induksi 3 fasa. Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara medan stator dan medan rotor. Bagian utama dari motor induksi terdiri atas dua bagian, yaitu bagian stator dan bagian rotor. Stator adalah bagian motor yang terdiri dari badan motor, inti stator, belitan stator, bearing, dan terminal box. Bagian rotor adalah bagian motor yang berputar, terdiri atas rotor sangkar, poros rotor. Starting motor induksi 3 fasa. Motor induksi saat dihidupkan secara langsung akan menarik arus 4-8 kali dari arus beban penuh dan hanya menghasilkan torsi 1,5-2,5 kali torsi beban penuh. Arus mula yang besar ini dapat mengakibatkan drop tegangan pada saluran sehingga akan mengganggu peralatan lain yang dihubungkan pada saluran yang sama. Untuk motor yang berdaya besar, tentu arus penghasutan juga akan semakin besar, sehingga untuk motor dengan daya besar tidak dianjurkan menghidupkan motor secara langsung. Untuk menghindari hal tersebut, suatu motor induksi seringkali di-start dengan level tegangan yang lebih rendah dari tegangan nominalnya. Oke, perkenalkan nama saya Aldi Rompon. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai gambar skematik rangkaian. Nah, di sini terdapat dua jenis gambar. Yang pertama itu gambar rangkaian kontrol, dan yang kedua adalah rangkaian daya dari motor forward reverse. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam software KTS dan kita simulasikan bagaimana cara kerjanya dalam. Nah, di sini adalah rangkaian yang telah kami rangkai di software KTS. Nah, di sini ketika tombol on 1 dijalankan, maka motor akan berputar ke arah kanan, dan untuk membalikan arah putaran, motor harus di stop atau diberhentikan terlebih dahulu menggunakan tombol stop. Kemudian kita tindis push button on atau push button on 2 sehingga motor berputar ke arah kiri. Nah, begitulah simulasi dari kami mengenai rangkaian reverse forward. Saya Salman Sakaria ingin melanjutkan materi itu penjelasan. Arah putaran motor induksi 3 fasa dapat diputar dengan dua arah, yaitu putaran kanan atau forward dan putaran kiri atau reverse. Aplikasi motor induksi putaran kanan, putaran kiri, forward, reverse banyak dipakai untuk membuka dan menutup pintu garasi, lift, crane, conveyor, dan lain-lain. Untuk membuat rangkaian motor listrik putaran kanan, kiri, forward, reverse sangatlah mudah dan dibutuhkan dua buah kontaktor. Agar motor induksi 3 fasa dapat berputar kanan kiri, maka yang harus dilakukan yaitu menukar posisi salah satu fasanya. Sebagai contoh, pada saat motor induksi berputar ke kanan dengan susunan fasanya RST, maka jika ingin membalik arah putaran atau putaran kiri, harus merubah salah satu fasanya itu menjadi RTS atau SRT atau TSR. Dalam
Rangkaian putaran kanan kiri harus dilakukan penguncian. Artinya motor hanya berputar pada satu arah saja. Tidak boleh rangkaian putar kanan dan putar kiri hidup secara bersamaan. Jadi saya akan melanjutkan materinya, yaitu gambar desain alat. Di mana nomor 1 itu adalah rantai pengait operator 1. Kemudian gambar nomor 2 itu lori atau truk tebu kren. Yang ketiga yaitu pengangkat lori atau truk. Yang keempat meja tebu penggerak. Yang kelima karir operator 2. Yang keenam yaitu ruang. Ketujuh rel. Ke-8 kren. Dan yang terakhir itu ruang. Kemudian data kren yaitu uraian kapasitas angkat itu 10 ton. Penggerak elektromotor Mark Demek EX Jerman, tipe double rail EZDH 1050 H16-KV _3-2/1. Tinggi angkut yaitu 16 meter. Can travel 2 buah. Daya 2 kali 28,5 kW. Kecepatan motor 955 rpm. Kecepatan rantai 16 meter per menit. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Fatma. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi kerja. Yang pertama, rantai pengait, yaitu rantai untuk mengaitkan tebu dengan pengangkat. 2. Lori atau truk tebu, yaitu alat angkut yang digunakan. Ketiga, pengangkut, yaitu bagian yang mengangkut tebu. Keempat, meja tebu, yaitu tempat tebu setelah diangkat dari truk atau lori. Kelima, can carrier, yaitu alat angkut menuju ke gilingan. Keenam, ruang operator 1, yaitu tempat operator mengoperasikan can crane. Ketujuh, rel crane, yaitu rel untuk tempat berjalannya crane. Kedelapan, kren lori atau truk, yaitu kren lori untuk tebu yang diangkut lori dan kren truk untuk tebu yang diangkut dengan truk. Kesembilan, penggerak, yaitu maju atau mundur dan ke kanan atau kiri. 10, ruang operator 2, yaitu tempat operator mengatur gerakan rantai meja tebu. Selanjutnya, cara kerja. Tebu yang berada di samping di dalam lori atau truk diikat dengan rantai pengikat. Ujung rantai diikatkan dengan gebral. Kemudian tebu diangkat ke atas dengan motor penggerak. Kemudian motor penggerak dijalankan agar tebu berada di atas meja tebu. Selanjutnya, rantai pengikat dilepas dan rantai ditarik lagi ke atas untuk mengangkat tebu selanjutnya. Kemudian, tebu yang berada di atas meja tebu digerakkan oleh rantai menuju ke can carrier yang ketebalannya diatur oleh operator penggerak meja tebu agar bisa merata. Jadi itulah tadi hasil presentasi kami dengan judul Can Unloading Crane di pabrik gula. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.